Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi dari PT Adijaya, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada pencatatan dokumen transaksi nomor 20. Ya, sebelum kita mulai, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk melanjutkan analisis dokumen transaksi. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 21. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 21 di sini ada bukti pengeluaran kas, di mana untuk keterangannya sendiri adalah pelunasan faktur F1289 itu tanggal 20 November. Oke, adanya bukti pengeluaran kas seperti biasa. Jika ini pelunasan faktur, artinya ini kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, yang pertama, atas pengeluaran kas untuk membayar utang dagang ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas, dan yang kedua ini akan kita catat di buku besar pembantu utang. Langsung saja di sini kita masuk ke Cash Disbursement Journal atau Cash Payment Journal istilah lain. Yang pertama kita masukkan dulu untuk tanggalnya, di sini kita lihat tanggal 23. Oke, kemudian untuk invoice-nya sendiri di situ adalah BKK 12-7. Keterangannya di sini kita melunasi utang kepada CV Tirta. Oke, kita masukkan CV Tirta. Baru kita masuk ke pengeluaran kasnya, di sini kita mengeluarkan 225.500. Ini langsung saja kita masukkan ke cash in bank ya. Berapapun yang kita keluarkan, kita langsung masukkan ke kolom cash in bank. Nah, kemudian karena ini pelunasan faktur, artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang, maka kita fokus ke kolom account payable. Nah, untuk mengetahui berapa nilai utang dagang kita kepada CV Tirta atau jumlah atau nilai account payable, di sini kita lihat bahwa ini adalah pelunasan faktur tanggal 28 November. Nah, untuk mengetahui berapa nilai utang dagang kita, karena ini adalah pelunasan bulan sebelumnya, maka kita lihat di daftar saldo utang dagang atas nama CV Tirta. Oke, baik, di sini atas nama CV Tirta ya. Jadi daftar saldo utang dagang. Oke, berarti yang ini kalau kita lihat di sini jumlah utang dagang kita itu adalah 225.500. Nah, nilai utang dagang kita ini kita masukkan ke kolom account payable di sisi sebelah debit. Lalu kita masukkan ke sini, lalu kita lihat di sini bahwa jumlah yang kita keluarkan ternyata sudah sama dengan nilai utang dagang kita. Oke, yang kedua, setelah pencatatan di jurnal pengeluaran kas, kita kembali lagi ke dokumen transaksi nomor 21 tadi. Ya, berarti yang ini. Oke, yang kedua, atas pengeluaran kas membayar utang dagang kita, selain kita catat di jurnal pengeluaran kas ini, maka ini pun akan kita catat di buku besar pembantu utang. Perhatikan pada saat pelunasan kita catat di jurnal pengeluaran kas bahwa akun payable itu ada di sisi debit. Di sini yang kita lunasi adalah 225.500. Nah, nilai utang dagang yang kita lunasi, yang kita catat di jurnal pengeluaran kas ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama CV Tirta. Kita masuk ke buku besar pembantu utang yaitu subsidiary ledger account payable. Berarti yang ini ya. Oke, kita cari atas nama CV Tirta buku besarnya, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 23 seperti tadi. Untuk deskripsinya sendiri pelunasan faktur F1289. Oke, karena kita akan memposting nilai utang dagang yang kita lunasi di sini yaitu 225.500, maka otomatis di sisi ref-nya ini kita masukkan inisial CDJ atau Cash Disbursement Journal. Lalu kemudian jumlah yang kita selesaikan tadi atau yang kita bayar yaitu account payable, lihat 225.500 ini ada di sisi debit. Nah, nilai ini kita akan masukkan di buku besar pembantu piutang di sisi sebelah debit, berarti di sini. Oke, lalu kemudian setelah kita memposting dari jurnal pengeluaran kas tadi ke buku besar ini, lalu kita masuk ke kolom balance. Ya, sebelumnya ada saldo utang yaitu di kredit 225.500. Kemudian tanggal 23 ada pelunasan utang dagang kepada CV Tirta ini, sehingga per tanggal 23 utang kita kepada CV Tirta berarti lunas atau selesai, sehingga di sini tidak ada saldo utang lagi. Oke, itu pencatatan jika ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang.
Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 22 di sini. Di sini ada bukti penerimaan kas ya. Keterangannya sama, pelunasan faktur tanggal 23 November. Jadi kebalikan dari transaksi nomor 21, jika yang sebelumnya ini adalah pengeluaran kas, tanggal 22 transaksi nomor 22 yaitu tanggal 25 ini adalah bukti penerimaan kas. Keterangannya pelunasan faktur berarti ini adalah kita menerima kas atau uang dari pelunasan piutang dari toko pesona. Oke, adanya penerimaan kas dari pelunasan faktur atau pelunasan piutang, yang pertama ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas, kemudian yang kedua ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Jadi kebalikannya dengan pengeluaran kas tadi. Oke, yang pertama kita catat dulu di jurnal penerimaan kas, kita masuk ke cash receipt journal di sini. Oke, yang kita pertama lakukan adalah masukkan tanggal transaksinya tanggal 25 di situ. Kemudian untuk invoice-nya sendiri di sini kita lihat BKM 12-5, keterangannya kita terima ini dari toko pesona. Oke, kemudian kita masuk ke jumlah yang kita terima di sini. Kita lihat kita menerima 189.200. Jumlah yang kita terima ini langsung kita catat atau kita masukkan ke kolom cash in bank di sisi sebelah debit. Oke, lalu kita masuk ke kolom kredit bahwa karena ini yang kita terima dari pelunasan piutang, maka kita fokus ke kolom account receivable. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya atau account receivable, kita lihat bahwa ini adalah pelunasan tanggal 23 November. Jadi transaksi terjadi di bulan November. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, kita lihat atau kita ambil dari daftar saldo piutang dagang. Berarti yang ini ya. Oke, atas nama toko pesona. Berarti yang ini kita lihat, kita samakan bahwa ternyata sama, ini adalah terjadinya adalah tanggal 13 November. Oke, jumlah yang piutang yang ada di sini atas nama toko pesona adalah 189.200. Nah, jumlah piutang ini kita masukkan ke kolom account receivable di sini. Nah, setelah kita masukkan, baru kita cocokkan dengan jumlah cash in bank yang kita terima. Ternyata setelah kita cek jumlahnya antara yang kita terima itu sama dengan jumlah piutang dagang. Oke, artinya kalau sudah sama, pencatatan sudah selesai. Oke, kita kembali lagi ke dokumen transaksi nomor 22 tadi ya. Ya, dokumen transaksi nomor 22. Berarti yang ini ya. Oke, yang ini. Oke, atas adanya bukti penerimaan kas, yang pertama tadi kita catat di jurnal penerimaan kas, yang kedua ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Kita lihat di sini pada saat penerimaan cash in bank dari pelunasan piutang, untuk piutang sendiri ada di sisi sebelah kredit. Jumlah yang kita terima atau yang kita lunasi adalah 189.200. Nah, nilai piutang yang kita terima ini atau adanya pelunasan piutang ini, nilai ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Nah, kita masuk ke buku besar pembantu piutang, berarti subsidiary ledger account receivable. Kita masuk ke toko pesona, berarti yang ini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 25, keterangannya adalah pelunasan F11-10. Oke, di sini karena kita akan memposting nilai piutang yang dilunasi, ya di jurnal penerimaan kas yaitu sebesar 189.200 ada di sisi kredit, maka di sini di buku besar pembantu piutang untuk refnya sendiri kita masukkan CRJ atau Cash Receipt Journal. Nah, di Cash Receipt Journal tadi nilai piutang yang dilunasi ada di sisi sebelah kredit ya. Kita lihat di sini ada di sisi sebelah kredit. Perhatikan di sini jumlahnya 189.200. Nah, ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang, itu pun di sisi sebelah kredit. Oke. Setelah kita lakukan posting dari jurnal penerimaan kas ke buku besar pembantu piutang, kita akan masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit yaitu 189.200. Tanggal 25 ada penerimaan piutang di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit. Artinya di sini setelah terjadinya pelunasan atau penerimaan piutang, maka otomatis piutang atas nama toko pesona per tanggal 25 itu berarti sudah nol, artinya sudah tidak ada piutang lagi kepada toko pesona. Oke, itu dokumen transaksi nomor 22 tanggal 25. Ya, jika ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur, artinya dari penerimaan piutang, yang pertama tadi kita catat di jurnal penerimaan kas,
yang kedua kita catat di buku besar pembantu piutang. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 23 di sini. Oke, ada voucher kas kecil ya, seperti di awal bahwa kebijakan akuntansi pada PT Adijaya ini menggunakan pengeluaran kasnya adalah sistem dana tetap. Artinya untuk voucher ini akan kita catat saat nanti ada pengisian dana kas kecil di akhir periode. Artinya untuk voucher kas kecil ini kita abaikan, tidak perlu kita catat. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 24. Di sini ada faktur ya, bahwa faktur di awal sudah disampaikan ini adalah bukti transaksi kredit, penjualan atau pembelian kredit. Ini kita lihat kopnya, di sini ada PT Adijaya, artinya bisa kita simpulkan untuk dokumen transaksi nomor 24 ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Nah, apabila ada transaksi penjualan secara kredit, yang pertama ini akan kita catat di jurnal penjualan. Kemudian yang kedua ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Yang ketiga akan kita catat di kartu persediaan. Dan yang terakhir akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, langsung saja kita masuk ke sales journal atau jurnal penjualan untuk mencatat adanya nilai penjualannya. Oke, kita masukkan dulu untuk tanggalnya. Di sini terjadi tanggalnya adalah tanggal 27. Kemudian invoice-nya adalah F12-3. Deskripsinya kita jual di sini kepada toko pesona. Oke. Lalu yang pertama adanya penjualan ini akan kita catat dulu dari kolom sebelah kredit atau sisi kredit. Kita masukkan dulu nilai penjualannya. Di sini kalau kita lihat, di sini kita menjual 15 unit TV LED dan 10 unit LCD. Masing-masing total penjualannya adalah 180.500.000 dan 100 juta, sehingga total nilai penjualan di sini untuk dua jenis barang yaitu TV LED dan LCD adalah 280 juta. Nah, ini kita masukkan di kolom sales di sini. Oke, selanjutnya untuk PPN-nya sendiri ini tinggal kita mengambil di kolom PPN, totalnya adalah 28 juta. Kita langsung masukkan sini. Nah, kemudian nilai penjualan atau total penjualan plus PPN di sini kita jumlahkan. Ini adalah 308 juta. Nah, 308 juta inilah yang akan menjadi nilai piutang dagang kita. Kita masukkan di sisi sebelah debit ya, di sisi sebelah debit di sini kolom core receivable. Ya, seperti ini. Itu pencatatan adanya penjualan kredit ya, di sales journal kita mencatat seperti ini. Kemudian adanya penjualan kredit otomatis di sini akan menimbulkan namanya piutang dagang di sini. Jumlah piutangnya adalah 308 juta kepada toko pesona. Nah, adanya munculnya piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko pesona. Dan di sini kita lihat untuk piutang dagang ada di sisi sebelah debit di sales journal. Maka sekarang langkah kedua kita akan catat ini di buku besar pembantu piutang untuk mencatat nilai piutang yang muncul di sini. Oke, sekarang kita masuk ke subsidiary ledger account receivable atas nama toko pesona ya. Subsidiary ledger account receivable atas nama toko pesona, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya 27, keterangannya adalah penjualan faktur nomor F12-3 nih ya, bukan 13 ya. Strip 3 ini. Lalu keterangannya di sini refnya, karena kita akan memposting atau kita akan mencatat munculnya piutang dagang ini dari sales journal, maka di buku besar pembantu piutang untuk refnya sendiri kita masukkan SJ, artinya kita akan memindahkan atau memposting dari sales journal ke buku besar ini. Oke, di sales journal tadi bahwa muncul piutang di sini itu ada di sisi sebelah debit yaitu 308 juta atas nama toko pesona. Berarti di sini kita masukkan di sisi sebelah debit yaitu sebesar 308 juta. Oke, setelah kita posting dari jurnal penjualan tadi ke buku besar sini, selanjutnya kita akan coba masuk ke kolom saldo balance. Ya, sebelumnya sudah tidak ada lagi piutang kepada toko pesona. Nah, per tanggal 27 karena ada transaksi penjualan kredit kembali, maka per tanggal 27 sekarang ada muncul piutang dagang yaitu 308 juta sesuai dengan transaksi nomor 27 ini ya. Jadi per tanggal 27 kembali ada piutang kepada toko pesona yaitu 308 juta. Oke, itu pencatatan ke buku besar pembantu piutang.
Lalu kemudian yang ketiga, adanya penjualan kredit ini akan kita catat di kartu persediaan. Kita masuk inventory card di sini. Yang pertama kita akan masukkan dulu untuk penjualan atas barang TV LED. Di sini kita lihat bahwa TV LED kita jual di sini ada 15 unit, ya, ada 15 unit. Otomatis karena penjualan di sini nanti kita akan masukkan ke kolom out. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu di sini tanggal transaksinya tanggal 27. Oke, untuk invoice-nya adalah F12-3, keterangannya adalah penjualan kepada toko pesona. Oke, karena penjualan, maka otomatis akan kita masuk di kolom out ya. Kita akan masuk kolom out. Di sini lihat bahwa untuk TV LED kita menjual 15 unit. Berarti di sini di kolom out, kolom unit di sini kita masukkan 15. Harga penjualan dari barang yang kita jual ini, kita lihat bahwa sebelumnya kita punya 43 unit, harga pokoknya 10 juta, kemudian dijual 15. Otomatis untuk kolom price ini harganya adalah 10 juta. Kita ambil dari harga pokok yang ada di persediaan. Oke, 10 juta, sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk 15 unit ini totalnya adalah 150 juta. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita akan masuk ke kolom saldo persediaan, bahwa sebelumnya ada persediaan 43 unit, kemudian dijual 15, otomatis per tanggal 27 persediaan kita sekarang menjadi 28 unit. Dengan harga pokok masih 10 juta, total nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 27 untuk yang TV LED sekarang menjadi 280 juta. Oke, itu untuk yang pencatatan 15 unit. Sekarang kita masuk ke LCD untuk mencatat penjualan untuk 10 unit ini. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk tanggal dan nomornya seperti tadi. Masukkan tanggal 27 F12-3 penjualan kepada toko pesona. Kita masuk ke kolom out karena penjualan ya. Kita di sini kita LCD kita jual 10 unit. Di kolom unit ini kita masukkan 10 unit. Oke, untuk harga pokok barang kita jual di sini kita lihat persediaannya bahwa sebelumnya ada 30 unit, persediaan dijual 10. Di sini harga pokoknya adalah 8 juta. Berarti untuk kolom price kita masukkan harga 8 juta. Sehingga total harga pokok barang untuk 10 unit LCD itu adalah 80 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke kolom saldo persediaan. Sebelumnya ada penjualan 30 unit, kemudian ada persediaan 30 unit, kemudian dijual 10 sehingga jumlah persediaan kita sekarang menjadi 20 unit dengan harga pokoknya masih 8 juta. Sehingga total nilai persediaan untuk yang LCD sekarang per tanggal 27 menjadi 160 juta. Oke, itu pencatatan kartu persediaannya. Dan terakhir, selain dicatat di kartu persediaan, yang terakhir kita akan catat ini di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, kita masuk ke general jurnal. Ya, di sini kita masukkan dulu untuk tanggalnya tanggal 27. Oke, invoice-nya di sini adalah F12-3. Nah, seperti halnya di atas bahwa jurnal untuk mencatat harga pokok itu adalah cost of goods sold pada Mercedes inventory. Dengan masing-masing kode akun kita lihat atau kalian bisa lihat di daftar akunnya. Nah, untuk nilainya sendiri kita ambil dari harga pokok barang yang kita jual tadi di kartu persediaan. Ya, untuk harga pokok yang TV LED untuk 15 unit itu adalah 150 juta. Sedangkan untuk LCD harga pokoknya untuk 10 unit LCD itu adalah 80 juta. Sehingga kalau kita jumlahkan harga pokok yang LCD 80 juta ditambah dengan harga pokok TV LED 150 juta, maka di sini bisa kita jumlahkan, jumlahnya adalah 150 juta ini ditambah dengan LCD yang 80 juta. Maka di sini hasilnya adalah 230 juta. Nah, nilai ini akan kita masukkan di jurnal umum. Ya, untuk sisi debit dan sisi kredit 230 juta. Seperti itu. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 24 ya. Jadi yang pertama tadi kita masukkan di jurnal penjualan. Kemudian yang kedua kita catat di buku besar pembantu piutang. Yang ketiga kita catat di kartu persediaan, dan yang terakhir kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 25 di sini. Ya, kembali ada faktur di sini, cuma perbedaannya dengan dokumen transaksi nomor 24, jika sebelumnya adalah faktur kopnya perusahaan sendiri,
Untuk dokumen nomor 25 ini ada faktur tetapi kopnya perusahaan lain. Nah, artinya karena ini perusahaan lain kopnya, maka bisa kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian secara kredit karena kopnya orang lain. Jadi pembelian secara kredit. Oke, adanya transaksi pembelian secara kredit ini akan kita catat di dua catatan ya. Yang pertama ini akan kita catat di tiga jenis catatan ya. Yang pertama kita catat di jurnal pembelian, yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang, dan yang terakhir ini akan kita catat di kartu persediaan. Oke, langsung saja kita masuk ke purchase journal ya, jurnal pembelian di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya di sini adalah tanggal 29, untuk invoice-nya adalah G11. Oke, keterangannya di sini kita membeli barang kepada PCV Tirta ya. Oke. Ini adalah pembelian kredit. Sekali lagi kita membeli barang kepada CV Tirta. Oke, untuk pembelian sendiri kita akan coba isi dari sisi sebelah debit. Kita mulai dari merchandise inventory-nya. Nah, untuk kolom merchandise ini adalah kita ambil untuk nilai pembeliannya. Di sini kita lihat bahwa kita membeli 12 unit untuk TV LED dan 11 unit untuk LCD. Masing-masing total nilai pembeliannya adalah 120 juta dengan 88 juta. Sehingga total nilai pembelian untuk dua jenis barang ini adalah 208 juta. Nah, nilai ini kita masukkan ke kolom merchandise inventory ini. Oke, untuk PPN income-nya kita ambil dari kolom PPN ini. Untuk totalnya yaitu 20.800.000 kita masukkan ke sini. Sehingga untuk nilai pembelian plus PPN otomatis akan menjadi nilai hutang dagang kita yaitu 228.800. Kita masukkan di sisi sebelah kredit kolom account payable. Oke. Adanya pembelian kredit otomatis di sini akan memunculkan nilai hutang dagang ya. Jadi kita membeli barang kepada CV Tirta otomatis akan memunculkan hutang dagang. Di sini kita lihat untuk account payable itu ada di sisi sebelah kredit. Nah, hutang dagang yang muncul tanggal 29 itu adalah 228.800.000. Nah, nilai hutang dagang yang muncul ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama CV Tirta. Baik, kita masuk ke buku besar pembantu utang yaitu subsidiary ledger account payable, berarti yang ini. Kita cari buku besar atas nama CV Tirta, berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya 29. Keterangannya di sini adalah pembelian untuk faktur G11. Oke, untuk ref-nya sendiri karena kita mau memindahkan atau memposting munculnya hutang dagang yaitu sebesar 228 juta dari jurnal pembelian ini atau dari purchase journal ini, maka otomatis di buku besar pembantu utangnya di sini untuk kolom ref kita masukkan PJ atau purchase journal. Artinya kita akan memposting atau mengambil nilai hutang yang muncul di jurnal pembelian ini, kita akan posting ke buku besar. Di sini untuk hutang dagang muncul di sisi sebelah kredit atau account payable ada di sisi sebelah kredit. Nah, untuk hutang dagang muncul tanggal 29 itu adalah 228.800.000. Ini akan kita masukkan atau kita posting di buku besar pembantu utang atas nama CV Tirta. Ini di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, setelah kita posting tadi munculnya hutang dagang yang kita catat di jurnal pembelian, kita akan coba masukkan ke kolom saldo. Oke, sebelumnya tidak ada hutang karena sudah ada pelunasan di sini ya. Per tanggal 29 karena muncul hutang lagi, maka otomatis ini akan menjadi saldo hutang dagang kita. Kita akan pindahkan di kolom balance di sisi sebelah kredit karena sebelumnya tidak ada saldo utang, sudah lunas, muncul lagi utang tanggal 29, maka otomatis per tanggal 29 kita sekarang punya utang lagi kepada CV Tirta itu sebesar 228.800.000. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya pembelian kredit ini pun akan kita catat di kartu persediaan. Kita masuk ke kartu persediaan yang pertama adalah yang TV LED dulu. Oke, di sini kita lihat bahwa kita membeli untuk TV LED itu 12 unit dan LCD 11 unit. Oke, kita masukkan satu-satu mulai dari yang TV LED dulu. Di sini ada 12 unit ya. Kita masukkan dulu tanggalnya ya. Tanggalnya tanggal 29. Oke, untuk invoice-nya adalah G11. Oke, keterangannya di sini adalah pembelian kepada CV Tirta. Karena pembelian kita masukkan ke kolom in. Oke, untuk kolom unit di sini kita lihat kita membeli 12 unit untuk TV LED. Kita masukkan di sini 12 unit dengan harga pembeliannya di sini 10 juta ya, 10 juta.
Lalu total nilai pembelian kita itu adalah untuk yang TV LED itu adalah 120 juta di sini. Oke, lalu kemudian setelah nilai pembeliannya kita masukkan, kita masuk ke kolom saldo persediaan. Oke, sebelumnya ada saldo 28 unit. Karena adanya pembelian 12 unit, maka nilai persediaan barang dagang kita sekarang bertambah menjadi 40 unit. Dengan harga pokok barang masih 10 juta, sehingga total nilai persediaan per tanggal 29 sekarang bertambah menjadi 400 juta rupiah. Oke, itu untuk yang TV LED. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan LCD di sini. Nah, untuk LCD sendiri kita masukkan seperti tadi. Ya, keterangannya tanggal 29, kodenya atau nomor invoice-nya G11, pembelian kepada CV Tirta. Kita masuk ke kolom in, di mana untuk yang LCD kita membeli 11 unit. Kita masukkan di kolom unit 11 unit dengan harga pembelian untuk LCD adalah 8 juta. Kita masukkan 8 juta sehingga total nilai pembelian kita untuk 11 unit itu adalah 88 juta. Oke, sekarang baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo untuk LCD adalah 20 unit. Kemudian ada pembelian 11 unit sehingga sekarang persediaan kita bertambah menjadi 31 unit dengan harga pokok masih 8 juta sehingga total nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 29 untuk LCD sekarang menjadi 248 juta rupiah. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 25. Sekali lagi, jika ada transaksi pembelian kredit, ini akan kita catat di 3 catatan, yaitu di jurnal pembelian, lalu di buku besar pembantu utang, dan kartu persediaan. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 26. Oke, di sini kita lihat bahwa ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya di sini adalah untuk pembayaran angsuran bulanan, ya, pinjaman jangka panjang ini kepada Bank BCA. Nah, karena di sini bukti pengeluaran kas bukan untuk membayar utang dagang, maka atas bukti pengeluaran kas ini hanya kita akan coba catat atau hanya kita catat di jurnal pengeluaran kas saja. Oke, kita langsung saja ke jurnal pengeluaran kas atau case disbursement journal di sini. Kita masukkan tanggalnya 30 ya. Di sini sesuai yang sudah saya masukkan tanggal 30. Kemudian kode nomor buktinya adalah BKK 12-8. Keterangannya adalah pembayaran cicilan utang. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini kita lihat untuk pembayaran angsuran bulanan adalah 15 juta itu untuk pinjaman pokoknya, bunganya 1.500.000 sehingga total jumlah yang kita keluarkan cash in bank itu adalah 16.500.000. Nah, ini jumlah yang kita keluarkan ini kita masukkan ke kolom cash in bank sisi sebelah kredit. Kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan 16.500.000. Oke. Karena di sini bukan untuk membayar utang dagang, maka kita jangan masuk ke kolom account payable di sini. Tetapi kita masuk ke kolom order. Nah, di sini ada pinjaman pokok dan bunganya. Nah, untuk pinjaman pokok 15 juta, ini akan kita catat dengan akun di sini adalah Bank Megaloan. Ya. Kemudian kode akunnya adalah 22100, totalnya di sini adalah 15 juta. Kemudian untuk bunganya sendiri, untuk bunganya 1.500.000, ini akan kita catat dengan akun interest expense dengan kode akun 91100, nominalnya adalah 1.500.000 sehingga total keduanya ini sama dengan jumlah cash in bank yang kita keluarkan yaitu 16.500.000. Oke, itu transaksi nomor 26. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 27. Oke, di sini kembali ada bukti pengeluaran kas ya. Di sini keterangannya kita lihat ini adalah untuk pengisian kembali kas kecil. Jadi pengeluaran kas tanggal 30 untuk keterangannya pengisian kembali dana kecil ini adalah untuk membayar atau membackup seluruh pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil yang ditunjukkan dari voucher yang sebelumnya kita lewati. Nah, di tanggal 30 ini semua pengeluaran-pengeluaran cash kecil ya di tanggal-tanggal sebelumnya ini akan di backup oleh cash in bank dengan mengisi dana kas kecil untuk membayar semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil. Oke, adanya bukti pengeluaran kas ini ya di sini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau case disbursement journal di sini. Oke, kita masukkan dulu untuk tanggalnya tanggal 30 ya. Kemudian yang kedua untuk nomor invoice-nya adalah BKK
12 strip 9. Di sini keterangannya adalah pengisian kas kecil di sini. Oke, kalau kita lihat di sini jumlah yang kita keluarkan ini adalah 5.700.000. Nah, jumlah yang kita keluarkan ini kita masukkan ke kolom kredit ya, sisi kredit kolom cash in bank di sini. Kita masukkan di sini yaitu 5.700.000. Di mana untuk 5.700.000 ini kita keluarkan untuk membayar semua pengeluaran ini. Nah, karena ini bukan utang dagang, maka kita fokus ke kolom order. Oke, yang pertama untuk pembayaran atau pengisian kas kecil untuk membayar biaya yang pertama itu adalah untuk pembuatan brosur iklan. Nah, ini akan kita catat dengan akun advertising expense. Kode akunnya di sini adalah 6.000. Jumlahnya sendiri untuk advertising expense atau pembuatan iklan itu adalah 850.000. Pengeluaran yang kedua atau pengisian yang kedua yang dilakukan kepada kas kecil itu adalah untuk membayar listrik, pembayaran listrik dan air. Ini akan kita catat dengan akun telepon electricity expense ya. Dengan kode akun yaitu 61100, jumlahnya di sini kalau kita lihat adalah 3.600.000. Lalu kemudian yang ketiga di sini adalah untuk membayar adanya pengeluaran pembuatan atau pembelian perlengkapan toko. Nah, pembelian perlengkapan toko ini akan kita catat dengan akun store supplies. Kode akunnya adalah 11600, jumlahnya di sini kita lihat adalah 800.000. Dan yang terakhir, pengisian kepada dana kas kecil itu untuk membayar adanya perbaikan atap toko. Ini akan kita catat dengan akun yaitu order operating expense. Kode akunnya di sini adalah 61800, jumlahnya di sini adalah 450.000. Sehingga total pengisian dana kas kecil ini yaitu sejumlah 5.700.000. Oke, saya rasa untuk transaksi 27 ini yang terakhir ya. Setelah semua transaksi ini dicatat ke jurnal, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara membuat atau menyusun data rekapitulasi dari masing-masing jurnal ini. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat atau mengisi data rekapitulasi ini untuk masing-masing jurnal. Kemudian setelah data rekapitulasi ini kita isi atau kita masukkan sini semua jurnal ke rekapitulasi, nanti akan kita lakukan posting ke dalam buku besar. Seperti itu kira-kira ya untuk pertemuan berikutnya. Karena begitu panjang durasi, maka kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.